Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat. Alhamdulillah, kita sentiasa mengucapkan, merapakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tiada tara ya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ilmu serba sedikit, nikmat masa, nikmat memanfaatkan masa terutama dalam halaqah ilmiah, perjumpaan mingguan bersama Instagram Pusat Kajian Jawi dan Kitab Turas Kupu SB ya. Malam ini kita masih membincangkan yang berkenaan dengan Kitab Turas Tajul Arus yang dikarang oleh Al-Imam Sukandari, ulama yang tersohor yang hidup di tahun ataupun di abad ke-7 dan ke-8 Hijrah, abad ke-13 dan ke-14 Masehi. Al-Imam Sukandari pengarang kitab Tajul Arus, dikenal juga dengan pengarang kitab Hikam. Kitab yang lebih ramai peminat pembacanya ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia, yang disyarahkan oleh puluhan ulama yang mensyarahkannya, menerjemahkannya juga. Kita bersama kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Tajul Arus yang isinya macam mana kita merawat jiwa dan nafsu kita ini. Manusia perlu mendidik nafsunya. Dalam Quran banyak ayat tentang nafsu. Dalam hadis banyak ayat tentang nafsu. Manusia dikendalikan oleh nafsunya. Nafsu diambil pada perkataan Arab ya, yang jadi kata Melayu nafsu. Nafsu itu artinya kemauan, keinginan. Jadi kitab Tajul Arus disusun untuk mendidik nafsu agar tunduk dan patuh kepada Allah. Pembicaraan pertama dalam kitab Tajul Arus tentang taubat. Nak mendidik nafsu, kita perlu taubat. Taubat memerlukan muhasabah. Orang yang bertaubat, dia mesti muhasabah diri. Dia mesti menyingkap perihal dirinya. Di mana kelemahanku, di mana kekuranganku. Apa pencapaian yang perlu saya raih. Bahkan ulama mengesyorkan kita karena membuat senarai perkara-perkara yang kita target nak buat. Sifat-sifat mahmudah yang mau kita raih. Kalau kita sudah meraih sifat-sifat mahmudah,
sifat-sifat yang baik, yang positif. Sifat-sifat yang tercela, yang mazmumah, dia akan tersingkir sendiri. Itu maka dimulakan oleh Syekh Sukandari kitabnya dengan bab taubat. Jadi dalam membicarakan taubat ini, di samping dia katakan tadi kita perlu muhasabah diri. Nah, muhasabah diri ini sebenarnya perlu membaca, perlu mendengar, perlu belajar, perlu diskusi, perlu tukar pikiran. Maka dalam hal ini ulama-ulama kita mengatakan orang beriman mesti ada pembimbing rohaninya. Mesti ada mursyid. Nah, sekarang mursyid kita Syekh Sukandari. Kita berinteraksi dengan buah pikiran beliau. Jadi bukan berinteraksi secara langsung berhadapan face to face ya. Kita berhadapan dengan karyanya kitab Tajul Arus. Kitab yang dibaca, dikaji, didalami di Kupu SB, terutamanya bagi sahabat-sahabat yang ikut dalam kelas Talaki Kitab Turas. Jadi dalam membicarakan taubat ini, kata Imam Sukandari rahimahullah ta'ala, kita karena menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, yang dibuat istilahnya al-ihmal, perkara yang tidak bermanfaat. Nah, menjauhi perkara yang bermanfaat ini, kita perlu mutaba'ah. Ini istilah semuanya, istilah yang dikemukakan oleh Sukandari. Mutaba'ah. Mutaba'ah yang maksudnya di sini, mutaba'atul Rasul. Mutaba'ah Nabi Muhammad. Mutaba'ah artinya mencontohi, mengikuti, menuruti. Kita karena menuruti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa perlu mutaba'ah tadi? Perlu mutaba'ah agar kita tetap berada dalam jalur taubat. Taubat ini hukumnya wajib. Nah, di awal-awal karya Sukandari banyak nas Quran yang beliau kemukakan tentang wajibnya taubat. Termasuklah ayat dalam surah An-Nur, surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya. Bertaubatlah kalian semuanya oleh orang beriman agar kamu berjaya. Orang yang tidak bertaubat hidupnya rugi. Orang yang bertaubat dia akan berjaya. Karena bila orang itu taubat dari dosanya, insya Allah dia akan terangsang untuk berbuat taat. Kenapa orang itu kadang susah nak berbuat taat? Karena banyak diganggu oleh dosa yang lalu. Kemudian kadang dosa yang lalu belum ditaubat lagi, buat lagi dosa yang baru. Itu masalah lagi ya. Maka ulama mengatakan, bila dosa itu tidak ditaubat, orang itu tidak muhasabah diri, tidak taunya dosanya masih utuh, maka dosa yang belum ditaubat itu katanya akan melahirkan dosa. Subhanallah. Subhanallah. Inilah diteliti oleh ulama ya. Dosa yang belum ditaubat, belum dibasuh dengan air taubat, belum dibasuh dengan tangisan semasa bermunajat kepada Allah, dosa itu akan menghalangi orang itu dari ibadat. Karena dosa akan melahirkan dosa. Itu lumrah. Sering disebut oleh ulama dalam karya-karyanya. Kenapa orang itu buat dosa? Karena dosa terdahulu masih utuh. Dosa akan melahirkan dosa. Jadi macam mana nak ringan berbuat taat? Kita perlu muhasabah diri seperti yang dikatakan tadi. Dan kita perlu bertaubat. Bila orang itu sudah bertaubat, insya Allah orang itu akan tergolong muflihun. Yang disebut dalam ayat surah An-Nur tadi,
yaitu orang yang berjaya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi fokus kecilnya mutaba'ah sebenarnya ya. Apalagi kita masih dalam suasana bulan kelahiran Rasulullah SAW, masih dalam bulan Rabiul Awal, masih banyak diperingati sejarah kelahiran Rasulullah SAW di sana sini. Kadang-kadang menyambut sejarah kelahiran Nabi ini sampai ke bulan Rabiul Akhir ya. Biasa itu di negara-negara Islam, di Arab, di mana-mana, bukan hanya Rabiul Awal saja orang memperingati kelahiran Rasulullah SAW, sampai kepada Rabiul Akhir juga. Jadi maksudnya tadi apa? Maksudnya Sukandari mengajak kita mutaba'atul Rasul, untuk selamat dari taubat, untuk berada dalam jalur taubat, tidak menyimpang kiri kanan. Maka kita perlu mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Sukandari membagikan mutaba'ah itu kepada dua bahagi. Mengikuti Nabi itu ada dua bahagi, dua kategori katanya. Menurut istilah beliau ya. Pertama mutaba'ah jaliyah. Yang kedua mutaba'ah khafiyah. Kalau maknanya jaliyah itu amalan zahir. Mengikuti Rasulullah, mengikut amalan zahir. Satu, yang kedua mencontohi Rasulullah dalam amalan batin. Karena amalan kita ini ada zahir, ada batin. Bila kita sholat contohnya, sholat itu ada sholat zahir, ada sholat batin. Sholat zahir kerja fisikal ya, badan kita ini berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, membaca dan lain-lain. Itu amalan zahir. Amalan batinnya kerja hati. Dua-dua dinilai ya. Dua-dua dinilai. Malah nilai amalan batin sangat penting. Sangat penting. Subhanallah. Kata Al-Imam Sukandari, wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam kismain, katanya. Mutaba'ah itu ada dua bahagian, yang jelas, yang zahir, dan yang tersembunyi, yang batin. Fal jaliyah dicakap kas salati was siyami was zakati wal jihadi wal hajj wa ghairi zalik. Mencontohi Rasul pada amalan zahir seperti salatnya, siam, zakat, jihad, haji dan lain-lain. Jadi kalau boleh kita cobalah mencontohi baginda dalam ibadat zahir. Di segi bacaannya ya, di segi tumakninahnya, di segi solat sunatnya, di segi solat fardunya, di segi solat berjamaah. Dia tidak perincikan di sini karena benda ini sudah ma'ruf. Bagi orang dulu masa buku ini dikarang, orang tidak mempermasalahkan tentang solat berjamaah. Dia menulis buku ini di tanah Arab, di Mesir. Dia menulis buku ini di kalangan para salihin. Tidak mungkin dia bicara tentang solat berjamaah contohnya macam tahsilul asil, macam tidak ada gunanya. Kenapa? Karena semua orang solat berjamaah pada umumnya. Majoriti manusia istiqamah tentang solat berjamaah. Jadi tidak dibicarakan di sini lagi. Tidak dibicarakan lagi solat sunat qabliyah ba'diyahnya lagi. Hanya secara ringkas saja katanya mencontohi baginda dalam ibadah zahir itu seperti solat, siam, zakat, haji, jihad dan lain-lain. Jihad pun dimasukkan di sini. Jihad dimasukkan karena orang dulu berjihad. Orang tuh berjihad menegakkan Islam, berjihad melawan anti-Islam. Kemudian kategori yang kedua, mutaba'ah secara amalan batin, al-khafiyah dicakap. Amalan batin, apa kata Imam Sukandari? An ta'taqid al-jama' fi salatik. Kita
bila kita sholat secara zahir, sholat itu terasa dilakukan. Bacaan itu dinikmati, dihayati, dinikmati. Anta kita al-jama' fi salati wa tadabbur. Dicakap kita mesti tadabbur. Bila kita bertakbir, sebelum takbir lagi ya, sebelum takbir kita patutnya mendengar azan. Walaupun sekarang kita sholat di rumah, tapi pada umumnya azan didengar. Kadang-kadang di beberapa tempat itu bukan 1 azan, 2 azan, 3 azan, 4 azan boleh didengar. Itu bila orang itu mau sholat, dia akan mendengar azan. Azan permulaan sholat. Adakah orang itu menghayati azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita lihat generasi awal yang dididik oleh Rasulullah SAW, yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW, ada yang mendengar azan itu mereka menangis. Bahkan sebelum azan, masa beruduk, ada di antara mereka bila beruduk pucat lesu mukanya. Subhanallah. Ada jemaah yang bertanya kepada sahabatnya, saya lihat tuan ini bila beruduk selalu pucat lesu. Kenapa? Ya, katanya, betul lah. Memang saya risau bila saya beruduk. Karena nanti lepas uduk kan akan sholat. Sholat itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Itulah saya risau nak menghadap Allah ini. Menghadap Allah, Allahu Akbar. Kita bertakbir, takbiratul ihram, permulaan salat. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Betulkah Allah itu agung di hatiku? Betulkah hatiku membesarkan Allah? Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Sukandari, amalan batin. Saat kita bertakbir, adakah kita menghayati takbir? Saat kita membaca doa iftitah atau doa istiftah, saat kita membaca Al-Fatihah, membaca ayat, membaca zikir-zikir salat, adakah kita menghayatinya? Ini yang difokuskan oleh Imam Sukandari. Patutnya kita menghayati ibadat zahir dan ibadat batin. Subhanallah. Subhanallah. Jadi jemaah tadi ada yang masa beruduk dia sudah pucat lesu. Ada jemaah yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat ya, masa azan keluar air matanya mendengar azan. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa Tuhan sampai menangis? Ceritakanlah kepada kami, kenapa Tuhan menangis mendengar azan? Kami pun ingin menangis juga seperti Tuhan. Kata jemaah yang menangis itu katanya, kalau orang itu tahu apa itu maksud perkataan azan, kalimah suci yang dilaungkan dalam azan, kalau mereka tahu, mereka menghayatinya, tidak mungkin mereka duduk di rumah, tidak datang ke masjid katanya. Tidak mungkin mereka memandu, mengemudi kereta di jalan, naik kereta, naik motor, naik apa, ataupun berjalan, ataupun melakukan apa saja perbuatan, tidak mungkin mereka lakukan kalau mereka faham Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah maka saya menangis katanya. Saya risau ramai orang yang tak faham panggilan azan ini. Subhanallah. Kalau kita lihat kepada sejarah generasi awal ya, berinteraksi mereka dengan azan, di samping tadi ada yang menangis, malah ada di kalangan mereka yang kerjanya bertukang, bekerja, membuat rumah ataupun membaiki rumah. Waktu azan berkumandang, bila mereka memegang alat pemukul contohnya ya, dia memukul sesuatu, bertukang, kalau tangannya sedang naik ke atas ingin menjatuhkan pukulannya, tidak jadi dijatuhkan, tidak berani.
Subhanallah. Begitulah mereka menikmati menghayati azan. Takut kalau masih bekerja nanti Allah tidak agung, Allah tidak besar. Nah, subhanallah. Macam katalah lagu kebangsaan ya, lagu-lagu nasional di negara-negara mana saja. Bila lagu kebangsaan, lagu resmi negara dikumandangkan, semua orang diam, semua orang mendengar, mengikuti, menghayati. Subhanallah. Ini azan yang dikatakan sebagai ad-da'wati tammah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna. Tiada seruan sesempurna seruan azan. Subhanallah. Malah dalam kaitan azan ini juga ulama-ulama kita mengatakan, kalau kamu dengar azan, katanya, ingatlah nanti panggilan menyuruh berhimpun di hari kiamat. Terdengar azan, ingatlah hari kiamat, menyuruh manusia berkumpul menghadap Allah untuk dihisab, katanya. Subhanallah. Jadi orang dulu memang begitulah ya, kebanyakannya mengambil berat tentang azan karena panggilan azan adalah panggilan Allah. Itu maka kita berdoa seperti yang dikatakan tadi, menyebut apa? Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qaimah. Ini amalan zahir dan amalan batin. Merangkumi yang dua itu ya. Kita dengar panggilan azannya, kita sahut dan kita hayati. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian bila kita tadi berbicara tentang salat, sesudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita patutnya sebelum takbir menghayati dan berinteraksi dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allahu Akbar. Itu maka perlu salat sunat qabliyah. Bagi yang ada sunat qabliyahnya ya, itu maka perlu, kalau boleh, kalau ingin salatnya berkualiti, perlulah diawali dengan mungkin membaca Quran sedikit, membaca surah, membaca zikir, menjauhi benda-benda yang merintangi. Kalau ingin sholat betul, karena kalau kita lihat ayat-ayat sholat dalam Quran ya, kalau kita lihat ayat-ayat sholat dalam Quran, ada dalam beberapa tempat yang menjelaskan sebelum sholat itu ada tilawah. Sebelum sholat ada tilawah. Boleh kita lihat ayat dalam suratul Ankabut contohnya. Dalam suratul Ankabut katanya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Artinya apa? Kalau kita nak sholat, karena kita berinteraksi dengan kitabullah dulu, bertilawah dulu. Ada juga ayat lain dalam surah Fatir juga begitu, menyebutkan salat dulu baru tilawah dulu baru salat, maksudnya ya. Nak menikmati kualiti salat seperti yang dikatakan oleh Imam Sukandari, salat yang betul berisi, bacaannya dihayati, jadi perlu kepada tilawah. Boleh dilihat ayat 45 surah Ankabut halaman 401 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menyuruh salat. Tapi sebelum perintah salat, ada perintah bertilawah. Kalau kita lihat kepada di masjid-masjid yang maju ya, masjid-masjid yang makmur, di tengah-tengah masyarakat yang maju, kita perhatikan, setiap salat ramai jemaah yang sudah ada di masjid,
Mungkin yang tidak sibuk ya, yang tidak sibuk, mungkin 10 menit, 5 menit, 15 menit, dia sudah berinteraksi dengan kitabullah. Sekarang peluang bagi kita lebih banyak di rumah ya. Time kita karena disuruh banyak di rumah. Peluanglah bagi kita untuk mendidik diri dan keluarga. Sebelum sholat, ayo duduk 10 menit di atas sejadah. Kita menunggu azan di atas sejadah dan sambil berinteraksi dengan sholat. Kalau tidak sempat, boleh juga membaca Quran sesudah sholat. Subhanallah. Saya teringat cerita, kisah benar. Dulu saya sudah pernah juga cerita. Ada jemaah di Masjid Jerudong ya, Bandar Sri Begawan. Waktu itu habis sholat Isya. Kebetulan di masjid itu ada kuliah maghrib. Sesudah Isya, jemaah ada yang sholat sunat di masjid, ada yang mungkin sholat sunat di rumah ya. Yang penting dalam mungkin 10 menit lepas sholat Isya, masjid kosong. Jadi ada dilihat seorang jemaah yang baca Quran. Aneh tuh ya. Coba kita pergi ke mana-mana masjid, ada tak orang baca Quran lepas sembahyang Isya? Ada tak orang baca Quran sebelum Isya atau sebelum maghrib? Masa sekarang aneh. Aneh. Lalu orang yang baca Quran tadi saya datangi, saya tanya, Tuan, untuk apa Tuan baca Quran? Saya lihat mukanya oke, orangnya oke, dan saya sudah biasa dengan dia. Jadi bila saya tanya, saya rasa dia tidak marah, tidak keberatan. Jadi saya tanya, kenapa Tuhan baca Quran? Kita kan baru sholat. Apa jawabannya? Betul kita sudah sholat katanya. Tapi, adakah sholat saya tadi diterima Allah? Barangkali saya yakin sholat saya tadi banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Maka niat saya membaca Quran ini, selain kewajiban bertilawah, memang wajib baca Quran ya. Orang tuh wajib baca Quran. Selain kewajiban bertilawah, saya ingin tilawah saya ini, bacaan Quran saya ini dapat menutupi kelemahan sholat yang baru dilakukan. Tilawah itu memang wajib katanya. Bertilawah itu baca Quran itu wajib. Berlalu satu hari Quran tak dipegang, Quran tak dibaca, berarti orang itu meninggalkan kewajiban terhadap kitabullah. Kitabullah. Quran. Kenapa dikatakan Quran? Quran maknanya bacaan. Artinya kena dibaca. Subhanallah. Kita bangga dengan kitab suci kita ya. Kita kasihan dengan sahabat-sahabat kita yang memeluk agama lain, yang kitab sucinya tidak suci lagi ya. Kitab suci kita memang betul-betul suci. Ada sebagian sahabat-sahabat kita di agama lain, kitab sucinya sudah tidak suci lagi karena tidak original ya, tidak asli ya. Jadi orang tadi begitulah. Bila saya tanya, kenapa Tuhan baca Quran? Saya risau sholat tadi, takut ada masalah, takut ada kekurangan, kelemahan. Diharapkan bacaan saya ini dapat menambal, menopap, menutupi kelemahan sholat. Kalau orang itu tidak sempat baca Quran di rumah, di masjid, lepas sembahyang, dia kena baca di rumahnya. Itu maka kita lihat di zaman Rasulullah SAW ya. Keprihatinan baginda terhadap jamaah, baginda malam hari lepas Isya, memerhatikan apa dilakukan oleh jemaah di rumah-rumah mereka. Dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong di Madinah, baginda berjalan, memantau, memonitor keadaan sahabat. Ternyata rumah ini baca Quran, rumah ini baca Quran, rumah fulan baca Quran, rumah fulan baca Quran. Subhanallah. Ini yang dihimbaukan oleh As-Sukandari dalam kitab Tajul Arus.
kita karena mencontohi baginda, mutaba'ah Rasul dalam ibadat zahir dan batin. Nah, dalam masalah sholat, apa kata Sukandari di sini? Katanya, faiza fa'alta ata'akas salati wal kira'ah walam tajid fiha jam'an wala tadabbura fa'lam anna bika maradan batina. Ini kalau pedas sedikit, inilah yang disampaikan oleh Sukandari rahimahullah. Inilah buah fikiran Al-Imam Sukandari yang kita bincangkan, yang terdapat dalam kitab Tajul Arus ini. Katanya, kalau kamu melakukan ketaatan seperti salat dan kiraah dalam salat dan di luar salat, maknanya baca Quran betul. Walam tajid fihi ma jam'an wala tadabbura. Bila Anda bersolat, bila Anda membaca Quran, tidak ada sentuhan, tidak ada kesan. Anda tidak mentadabbur ya apa yang Anda baca. Fa'lam anna bika maradan batina. Berarti Anda tuh terserang, terjangkit penyakit batin. Subhanallah, batinnya sakit katanya. Memang sakit mendengarnya ya. Orang yang sakit memang terasa sakit. Kalau dia sakit, dia tak terasa sakit, wah, itu susah lagi. Disebut penyakitnya dan dia tidak terasa, itu susah lagi ya. Subhanallah. Malah disebutnya di sini apa jenis penyakitnya? Min kibrin au ujubin au ghairi zalik katanya. Penyakit sama ada kibir itu takbur. Orang itu takbur kepada Allah, takbur kepada kitabullah. Subhanallah. Dia tidak perlu Quran. Dia tidak perlu baca Quran. Berarti dia ego. No minal kibir. Sejenis takbur. Orang yang beriman perlu Quran. Karena Quran itu obat. Sangat diperlukan. Tidak mesti berinteraksi dengan Quran. Dia tidak perlu. Nah, berarti dia katanya, ada penyakit kibir, takbur atau ujub. Angkuh. Orang yang angkuh disebut dalam surah Al-A'raf ayat 146 akan tersekat dari menghayati kitabullah. Ini risiko tinggi. Risiko tinggi yang dihadapi oleh orang yang bersifat kibir, takbur atau ujub, angkuh. Tengok warning Allah dalam surah Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah akan palingkan, Allah akan hijab orang yang ada dalam hatinya sifat takbur, akan hijab hatinya daripada ayat-ayat kalamullah. Subhanallah. Yang akan berkesan baginya ayat kalamullah, orang yang terhindar daripada sikap ataupun sifat angkuh dan takbur. Subhanallah. Kalau begitu katanya, kalau kamu memang sakit dicakap, fayakunu misaluka kal mahmum allazi yajidu fi famihi as-sukar murra. Anda kalau menghidap penyakit seperti yang dikatakan tadi, bila baca Quran tidak terasa, tidak ada perinteraksian katanya, Anda itu sakit seperti orang yang mahmum, yang demam, yang ada gula dalam mulutnya, tapi gula terasa pahit. Subhanallah. Sayangnya Sukandari kepada umat Islam ya, disebut orang itu sakit dan dibuat contohnya seperti orang demam, seperti demam katanya. Fal ma'siyah ma'adh-dhulli wal iftikar khairu min at-ta'amal izzi wal istikbar.
Artinya apa? Kata Sukandari, kita perlu merendah diri, bertawaduk kepada Allah agar Allah membimbing kita agar bila kita baca Quran terasa nikmat Quran tuh. Orang yang tidak mau Quran, nak mau baca Quran, seakan-akan dia tuh angkuh katanya. Tidak perlu kepada kitabullah. Kalau begitu sifatnya berarti orang itu akan tersekat semasa berinteraksi dengan kitabullah. Sebenarnya kita ini hamba yang fakir ya. Fakir. Nah, disebut dalam beberapa ayat kita ini fuqara. Allah tuh ghani. Kita ini fakir, banyak ketergantungan kita kepada Allah. Kalau kita ingin dibimbing Allah, kita karena merendah diri, kita karena baca Quran. Kalau tak mau baca Quran, kata ulama, patutnya orang tuh baca Quran. Patutnya membaca Quran dengan tangisan, seperti mana Rasulullah menangis membaca Quran. Istri-istri baginda menangis membaca Quran. Sahabat-sahabat menangis. Menangis yang positif ya. Menangis yang positif. Kenapa menangis? Karena mereka berinteraksi dengan ayat yang dibacanya. Yang paling tak tertahan air matanya masa baca Quran, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bila baca Quran nangis. Kalau kita lihat tafsir surah Zalzalah contohnya ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. 8 ayat pendek. Rata-rata kita hafal barangkali ya. Rata-rata kita hafal ayat itu. Waktu turunnya Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sahabat menangis. Menangis ketakutan. Nak kita nak dicoba boleh lah ya. Coba baca Zalzalah. Ada kesan atau tidak. Kalau tak ada kesan. Kata Imam Sukandari. Barangkali orang itu terjangkit sifat kibir ataupun ujub. Walaupun dia tak sebut ya. Dia tak sebut. Tapi itulah yang realitinya katanya. Subhanallah. Subhanallah. Baik sekali idea Sukandari ini. Untuk jadi renungan kita ya. Kemudian disebut lagi. Dalam dalam keterangan selanjutnya kata Imam Sukandari. Kalau kita ingin mutaba'ah Nabi juga. Sifat yang perlu, nomor satu sekali yang perlu dimiliki katanya. Al-qana'ah. Waz-zuhdu. Wat-taqallul minad dunya. Wa tarki ma la ya'ni. Minan qawlin wa fi'lin. Ini mulai pada poin-poin yang penting nih ya. Kalau kita nak betul-betul mengikuti cara Rasul, mutaba'ah tadi, nomor satu sekali, qanaah. Qanaah sebenarnya kalau kita tengok kamus Melayu, sudah ada dalam kamus Melayu. Sudah selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita. Qanaah, senang hati dengan rezeki yang ada yang diberikan Allah. Puas hati, redha, senang hati. Qanaah. Karena apa yang ada, dia tidak kecil hati, tidak sakit hati. Dia redha, qanaah. Ada doa ya. Doa dalam hadis Imam Tabrani. Doa ini berhubungkan dengan nafsu dan qanaah juga. Rasulullah pernah mengajar doa. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taradha biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taradha biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, kurniailah saya nafsu yang mutmainnah, yang tenang dan tentram, mengimani saat bertemu denganmu, redha dengan qada ketentuanmu, qanaah terhadap rezeki yang engkau beri. Apa doanya tadi? Allahumma inni, inna juga boleh ya kalau untuk jamaah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kurniailah kami nafsu yang mutmainnah,
tenang dan tentram. Tu'minu biliqa'ik, mengimani saat pertemuan denganmu ya Allah. Dia tahu dia akan mati, tahu dia akan masuk kubur, tahu dia akan ada di sana hari berbangkit, ada padang mahsyar, ada hisab, tahu dia. Lalu dia siap untuk itu. Tu'minu biliqa'ik, mengimani saat bertemu dengan Allah. Wa tarda biqada'ik, reda dengan ketentuan Allah, baik buruk yang datang daripada Allah, dia reda. Ketiga, wa taqna'u bi'ata'ik, bersifat qanaah terhadap pemberian Allah. Inilah kata Sukandari. Kalau kita betul-betul ingin mencontohi Rasulullah, sifat nomor satu sekali katanya qanaah. Selain daripada meningkatkan kualiti dan kuantiti sholat tadi ya. Kuantiti itu memang perlu. Kualitinya. Selain itu kita karena bersifat qanaah. Satu. Yang kedua, az-zuhdu. Bersifat zuhud. Ini pasangannya ini ya. Bila orang itu ada sifat qanaah, dia akan zuhud. Apa lawan qanaah ini? Nah, kadang-kadang kita kalau ingin tahu istilah itu, kita akan lihat lawannya apa. Qanaah, lawannya tak kunjung puas. Tak pernah puas. Kenapa dia tak puas? Dia selalu melihat ke atas. Dia selalu melihat ke atas. Melihat orang yang lebih dari dia. Dalam hal kebendaan, dalam hal harta benda, dalam hal kendaraan, dalam hal rumah, dalam hal kereta. Kita memang dicela ya dalam Quran. Boleh dilihat surah Taha di halaman terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 131, halaman 321 surah Taha. Apa katanya di sini? Peringatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kamu jangan terlalu suka melihat ke atas, melihat orang yang lebih daripadamu tentang hal keduniaan, rumahnya, keretanya, kekayaannya. Jangan dilihat katanya. Jangan dilihat itu. Linaftinahum fi. Orang itu sebenarnya diuji. Rumah yang besar itu ujian. Kereta yang besar itu ujian. Kereta yang banyak bersusun di rumah itu ujian. Kereta yang banyak lulus ujian macam mana? Mau parking di masjid. Mau berjalan ke majelis ilmu. Rumah yang besar yang lulus ujian macam mana? Ada Quran dalam rumah itu. Ada tahajud dalam rumah itu. Subhanallah. Wala tamuddanna 'ainaik. Kamu jangan terlalu melihat kesenangan, kenikmatan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka itu, katanya kenikmatan harta dunia linaftinahum fi. Mereka itu sedang diuji sebenarnya. Kamu mau seperti itu? Tak usahlah katanya. Apa yang ada cukuplah. Fokuslah kepada Allah. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang tersedia di sisi Allah, terutama ketaatan ini ya, ketaatan. Ibadat kita, tilawah kita, tahajud kita, zikir kita. Tangisan di ujung malam, istighfar di waktu sahur. Orang yang tinggal di gubuk ya pondok. Kalau masa belajar di pondok dulu ya, pondok itu lantainya buluh, dindingnya buluh, tiangnya kayu bakau, kayu bulat, atapnya lalang, adanya atapnya rumbia. Tapi anak-anak di dalam tahajud, menangis, bertilawah. Ada yang pukul 2 sudah bangun, sudah bergenangan air matanya. Subhanallah. Orang yang duduk di gubuk yang sederhana dibandingkan dengan orang yang duduk di rumah mewah, tapi tidak ada tahajud, tidak ada istighfar sahur, tidak ada tilawah. Coba
Kata Allah di sini, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang tersedia di sisi Allah, yaitu terutama ibadat-ibadat ketaatan, itu lebih baik. Kecuali kalau rumah yang mewah itu ya, di sana orang yang mewah tilawahnya, mewah tahajudnya, mewah istighfar sahurnya, mewah tangisannya, itu memang hebat. Itu memang hebat ya. Dalam ayat sesudahnya, ayat yang melarang kita melihat kekayaan orang, sesudahnya apa arahan Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluargamu bersalat, sabar-sabarlah menyuruhnya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki. Nahnu narzuquk. Kami yang memberi rezeki. Suruh sajalah anak itu salat. Kalau orang itu salat dan berusaha membaiki salatnya, salat itu akan merupakan pintu rezeki. Teringat kitab Ta'limul Muta'alim yang dibaca, dipelajari di Kupu SB ya. Ta'limul Muta'alim. Di sana katanya salah satu kunci rezeki itu memperbaiki kualitas salat. Ingin kita rezeki kita dimudahkan Allah, tingkatkanlah kualitas salat. Khusyuknya, amalan zahir dan batinnya katanya. Subhanallah. Nahnu narzuquk, kami menjamin rezekimu, wal aqibatu littaqwa, balasan baik itu bagi orang yang bertakwa. Subhanallah. Tadi kita fokus tentang apa tadi? Tentang az-zuhd. Zuhud. Mula-mula tadi qanaah. Qanaah reda dengan apa yang diberikan Allah. Zuhud tidak terlalu terpaut hati dengan keduniaan. Kita mencari harta benda, tapi mana yang dapat? Alhamdulillah. Dan memaksimumkan penggunaan harta itu untuk jalan Allah. Bukan memaksimumkan penggunaannya untuk kesia-siaan ya. Orang yang diberi harta tapi hidupnya sia-sia. Itu masalah nanti itu. Masalah. Seterusnya apa? Wattaqallul minad dunya. Mempersikit keduniaan. Artinya dunia itu sekedar yang membantu kita untuk beribadat sudahlah. Rumah itu sederhana sudahlah katanya. Kendaraan itu sederhana sudahlah. Karena semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan nanti di sana. Semakin banyak query di sana nanti di sana. Semakin banyak harta, semakin banyak yang ditanya. Kan kita ingat ada 4 pertanyaan asas yang akan ditanya di akhirat nanti. Dan selalu disebut dalam khutbah Jumat. Dalam satu hadis itu 5 katanya. Dalam satu riwayat itu 4. Ada 4 pertanyaan asas yang mau ditanya nanti di sana. Ndak berganjak kaki orang itu dari hadapan Allah. Sebelum selesai dia menjawab 4 pertanyaan. Ingat-ingat tuh. Ingat-ingat. Boleh dicari di Google pertanyaan yang akan dijawab di hadapan Allah nanti. Kalau tidak selesai dijawab dengan tuntas, dengan beres, dengan clear, tidak berganjak nanti. Tidak bedar, tidak bergeser, tidak beralih. Apa yang 4 itu? Dia boleh 4, boleh 5, ada 2 riwayat. Pertama, umur secara umumnya. Berapa usia? 70, 60, 50, 80? Apa dibuat sepanjang usia itu? 1. Pegang Qurannya berapa jam sehari? Pegang benda lain berapa jam? Itu akan ditanya. Istri macam mana? Anak macam mana? Tanggungan macam mana? Itu akan ditanya. Yang kedua, masa remaja secara khusus. Wa an umri fi ma'afnah wa an syababihi fi ma'ablah. Mengenai usia remajanya, kemana dihabiskannya, kemana dikorbankannya masa remajanya. Subhanallah. Subhanallah. Kemana dimanfaatkannya. Karena usia remaja itu
usia yang berpotensi ya. Remaja itulah menentukan hidup sesudah remaja. Yang ketiga, mengenai uang, dari mana sumbernya dan kemana dibelanjakan. Tentang uang, dari mana sumbernya, kemana digunakan. Kalau ini dikira dua, maknanya yang tadi dua, ini dua, ada empat. Yang satu lagi, wa maza amila fima alima. Tentang ilmu akan ditanya. Tentang ilmu akan ditanya. Wah, hebat ya. Orang itu akan ditanya tentang ilmunya. Maza amila fima alima. Kamu sudah tahu? Adakah kamu sudah buat? Kamu tahu hukum? Adakah kamu sampaikan kepada umat supaya mereka bangun, supaya mereka terjaga, supaya mereka bangkit dari ketidurannya? Tahu. Ada disampaikan? Disampaikan. Tahu, disampaikan. Kalau tidak nanti bermasalah. Dalam hal ini teringat kata-kata mutiara Abu Darda ya. Ada kata-kata mutiara Abu Darda. Kata Abu Darda apa? Akhwafu ma akhafu an yuqala li yaumal qiyamah a'alimta am jahilta. Ini kata-kata Abu Darda. Jarang kita dengar ustaz-ustaz kita sebut kata-kata ini. Saya yang paling risau menghadapi hari kiamat tuh katanya. Orang ini risau kepada hari kiamatnya tinggi. Hari kiamat teringat selalu. Pagi teringat, petang teringat, siang teringat, malam teringat. Jadi yang paling risau di hari kiamat nanti katanya. Kalau saya ditanya. An yuqala li yaumal qiyamah a'alimta am jahilta. Kamu tahu tak hukum? Atau tak tahu? Itu akan ditanya katanya. Fa in qultu alimtu, kalau saya cakap saya tahu, la tabqa ayah amirah au zajirah illa akhaztu bi faridatiha al amirah hal i'tamartu wa zajirah hal izdajart fa'udzu billahi min ilmin la yanfa wa min qalbil wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Kata Abu Darda, saya akan ditanya nanti, ini saya risau ini, kamu tahu tak? Kalau saya cakap tahu katanya, berarti saya kena patuhi apa yang saya sudah tahu itu. Tahu menuntut wajib, belajar wajib, tahu. Ada belajar, alhamdulillah. Ada datang ke Kupu SB belajar kitab turas, sudah ada di sana kitab turas untuk orang awam, ada. Ada di antara anak belajar. Ada. Satu rumah mementingkan ilmu. Alhamdulillah. Tidak mesti ke Kupu SB saja ya. Ke Unisa juga, ke UTB, ke UBD, ke IBTI dan lain-lain sebagainya. Yang jelasnya menggali ilmu yang bermanfaat untuk umat dunia dan akhirat ya. Dunia akhirat. Bukan dunia saja. Kalau kita kejar dunia saja nanti di akhirat bermasalah nanti. Kalau ditanya nanti. Macam mana nak jawab? Kamu kejar dunia saja kah? Iya. Wah, macam mana mau jawab? Kata Abu Darda tadi, saya akan ditanya, saya risau katanya. Subhanallah. Jadi kesan Abu Darda ini selaras dengan hadis Nabi tadi ya. Bahwa pertanyaan keempat atau kelima tadi, maza amila bima alima. Ilmu yang dia tahu, adakah dia amalkan dengan baik? Kalau tak tahu, itu masalah besar. Yang menanya itu Allah. Oh, tidak tahu. Wah, macam mana? Media komunikasi ada. Ada handphone. Boleh melihat ceramah di sana. Ceramah di ujung jari. Kenapa tidak pandai ujung jarinya memilih? Itu bermasalah lagi. Tahu hukum? Tahu. Ada diamalkan? Ada. Alhamdulillah. Itu yang
jawaban yang dikehendaki ya. Jadi ada 4 atau 5 tadi ya. Nomor 1 usia secara umum. Yang kedua usia remaja. Yang ketiga duit dari mana sumbernya. Yang keempat kemana dibelanjakan. Yang kelima ilmu akan ditanya. Itu maka ulama-ulama kita zaman berzaman dari dahulu menerjemahkan buku kitab Turas ke dalam bahasa Melayu. Termasuk Tajul Arus yang dibincangkan malam ini bagi pembaca Melayu yang tidak boleh membaca Arab. Diterjemahlah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Dalam segala bidang. Bidang fikihnya ada, bidang akidah, bidang tasawuf, akhlak ada. Ini termasuklah bidang akhlak ini ya. Kita berbicara tentang akhlak, tentang mendidik jiwa dari kitab Turas yang diwariskan oleh pendahulu kita yang nama tajuknya apa tadi? Kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Artinya kitab yang merawat jiwa. Kitab yang merawat jiwa. Jiwa ini perlu dirawat. Seperti mana jasmani perlu dirawat. Jasmani kalau tidak dirawat, kalau tidak dijaga, mungkin terjangkit penyakit. Kalau protokol kesehatan tidak diikuti, orang itu akan mudah terserang COVID-19. Itu maka dibuat peraturan-peraturannya. Nah, ini juga peraturan yang ada dalam kitab-kitab Turas ini, kitab lain juga ya, memelihara kita daripada lebih dari COVID lagi. Penyakit yang menyerang jiwa dan nafsu ini lebih bahaya daripada COVID-19. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang memikirkannya. COVID-19 negara memikirkan. Ada kementeriannya, ada pemimpin negaranya, ada sultan, ada raja, ada presiden, ada perdana menteri, dan lain sebagainya. Memikirkan macam mana nak menyelamatkan rakyat dari bahaya penyakit jasmani. Sementara penyakit rohani inilah antara lain solusinya kitab-kitab Turas yang dibaca, yang dikaji, yang diolah, yang dikembangkan, disiarkan di pusat-pusat pengajian, terutama di KUPUSB, di pusat kajian Jawi dan kitab Turas. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Kita baca doa tadi yang diajar Rasulullah kepada umat untuk terselamat daripada bahaya nafsu yang bermasalah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ika ya Rahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin wa anta ahkamul hakimin ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.